terdengar. Wadik, sauti wadik. واضح أستاذ. Bagaimana kita mulai sekarang? Siapa yang presentasi sudah hadir? Sudah Ustaz. Tapi saya buka sebentar ya. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ahibbai al-a'izzah, alhamdulillah, hadal yaum qadarna ala istima' fi uh, yaumul ahad, wa natamanna uh, wa an nata'alam di hadal fasal wa niltum ma tamannaitum. Jadi uh, hadal yaumal maudu' yakni apa, samiyah ya. Eh, siapa tadi, ya, Mbak, siapa yang nanti akan presentasi? Abidah dan Nabila, Ustaz. Abidah, Mbak Abidah, uh, lughah samiyah ya. Ya, dipersilahkan. Ya, saya sudah terima filenya. Ya, saya kemarin sudah baca-baca sedikit ya. Eh, Silakan dipresentasikan dulu. Baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan semua kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Yang kami hormati Ustadz Ibnu Fitrianto, Hafizahullah Ta'ala sebagai dosen pengampu mata kuliah Fikih Lughoh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada Ustadz dalam mendidik dan membimbing kami, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi seperjuangan yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Untuk mempersingkat waktu, Ana dan Ukhti Abida akan mempresentasikan pembahasan tentang bahasa Samiyah dan karakteristik. Apa itu Semit atau Samiyah? Bahasa Semit adalah cabang bahasa Afro-Asiatik yang paling besar. Selain merupakan yang terluas dalam rumpun bahasa ini, bahasa Semit juga bahasa paling awal yang sampai secara tulisan kepada kita. Tidak ada kesepakatan yang pasti di antara para ahli bahasa dan ahli sejarah tentang tempat di mana bahasa Afro-Asiatik bermula. Ada yang mengatakan bahasa ini bermula dari Ethiopia, ada juga yang mengatakan bermula dari daerah Livan. Bahkan ada juga yang mengatakan berasal dari Kenya. Para penutur cabang bahasa ini seringkali menganggap bahwa mereka adalah anak keturunan Sem, salah seorang putra Nabi Nuh. Karena itulah nama cabang ini disebut sebagai bahasa Semit. Di antara bahasa-bahasa Semit sendiri, bahasa mereka ini mempunyai warna yang unik, yang secara pengucapan dan ejaan disebut sebagai triliteral atau menggunakan konsonan sebagai dasar arti. Bahasa Semit memiliki 4 cabang bahasa yang terbagi dalam Akkadi,
Kan'an, Aromi, dan Janibi. Studi tentang bahasa Semit ini akan mengantarkan kita kepada studi yang lebih komprehensif rumpun-rumpun bahasa ini. Salah satunya adalah bahasa Arab. Bahasa tertua. Rumpun bahasa Afroasia secara genealogi rumpun bahasa di dunia merupakan rumpun bahasa terluas, mencakup beberapa macam bahasa, yaitu Semit, Mesir kuno, Barbar, Kusitik, dan Tashadi. Rumpun ini menempati peringkat ke-6 dalam jumlah banyaknya bahasa dalam satu rumpun, yakni berjumlah 374 bahasa. Bahasa Afroasiatik yang terbesar adalah bahasa Arab yang menempati urutan kelima dalam banyaknya penutur asli. Sejumlah 221 juta lebih penutur asli. Saat ini istilah bangsa-bangsa Semit atau Samiyin ditunjukkan untuk bangsa Aromaik atau Aromiyah, Phoenicia atau Finikia, Hebreu atau Iberia, Babylonian, Assyrian atau Babilonia, Assyria, bangsa Arab, dan Yaman. Artinya, bahasa-bahasa Semit adalah bahasa yang terbentang di negara-negara Asia dan Afrika. Bahasa Semit merupakan bahasa tertua di dunia yang termodifikasi. Migrasi pertama. Para orientalis termasuk Renan, seorang ahli bahasa berkebangsaan Prancis, dan Brockelmann, linguis berkebangsaan Jerman, cenderung berpendapat bahwa komunitas Semit berawal dari barat daya negeri-negeri Arab, seperti Hijaz, Najd, dan Yaman. Ini dikarenakan negeri-negeri Hijaz, Najd, dan Yaman adalah tempat tujuan pertama migrasi pada zaman prasejarah dan masa-masa sejarah sampai ke utara dan timur seperti Suriah, Irak, dan sekitarnya. Negeri-negeri ini pada masa prasejarah juga adalah negeri yang padat penduduknya, subur tanahnya, melimpah ruah hasil buminya, dan dilalui oleh 3 sungai besar. Masa-masa selanjutnya, musim kemarau melanda negeri ini dan sungai-sungai pun kering. Akhirnya, komunitas Semit hijrah ke negeri lain yang lebih bisa menjamin keberlangsungan hidup mereka. Maka, di sini bisa diputuskan bahwa migrasi pertama bangsa Semit ke Habasyah dimulai dari negeri Yaman. Baik, materi yang selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan Ukhti Abidah. Ukhti Abidah, Ana persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini Ana akan melanjutkan pembahasan terkait karakteristik bahasa Semit atau Samiyah. Karakteristik bahasa Semit. Terdapat beberapa karakteristik umum atau khosois mushtarakah yang sama dalam bahasa-bahasa Semit, baik dalam karakteristik bunyi, morfosintaksis, ataupun arti atau dilalah. Karakteristik umum yang nampak pada seluruh rumpun bahasa Semit tersebut membuktikan bahwa dahulu bahasa-bahasa Semit adalah satu atau yang biasa disebut dengan bahasa Arab klasik. Karakteristik bunyi. Nah, di antaranya yang pertama adalah dalam bahasa Semit terdapat beberapa kelompok bunyi halq seperti hamzah, ain, ha, ghain, dan kha. Bunyi huruf konsonan memiliki peran penting dibanding bunyi lain dalam 3 hal, yaitu makna, pengucapan, dan penulisan. Yang ketiga, bahasa Semit memiliki bunyi mutbaqah seperti sod,
Bod, to, dan wo. Secara umum, kata dasar dalam bahasa Semit terdiri dari 3 huruf yang berbeda. Contohnya seperti kataba dan ghosala. Hampir tidak ditemukan kata atau kosakata dalam bahasa Semit berasal lebih dari 1 akar suku kata. Dan sebagian besar bahasa Semit hanya memiliki 2 kata kerja, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Cara mentaknis kata benda atau kata sifat dengan memberikan akhiran tak pada kata tersebut. Kemudian ada karakteristik sintaksis. Yang pertama, bentuk kata pada bahasa-bahasa Semit terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Contohnya seperti qalamun dan syajaratun. Dilihat dari segi nominal, bentuk kata dalam bahasa Semit terbagi menjadi 3, yaitu mufrad, contohnya seperti talibun, muthanna, contohnya seperti talibani, dan jamak, contohnya seperti tullabun. Bahasa Semit memiliki 3 perubahan posisi pada kata benda, yaitu marfu', mansub, dan majrur. Yang ketiga ada karakteristik semantik. Nah, nominal dasar terhitung dari 2 sampai 10. Kemudian ada juga preposisi jar di antaranya seperti man, fi, dan ala. Bahasa Semit memiliki banyak kosakata, khususnya tentang anatomi tubuh, kata ganti, dan hubungan kekerabatan. Kemudian, karena kita sedang membahas tentang fikih lughah, apa kaitan bahasa Semit dengan bahasa Arab? Ya, bahasa Arab merupakan turunan dari bahasa Semit yang masih lestari hingga kini. Ya, jadi bahasa Arab terbagi menjadi 2, ada bahasa Arab Selatan dan bahasa Arab Utara. Yang pertama atau bahasa Arab Selatan tadi itu di kalangan linguis Arab dikenal dengan bahasa Himyariyah, berasal dari Yaman dan selatan Jazirah Arabia. Atau di situ terbagi menjadi beberapa dialek, yaitu Sabaiyah, Ma'iniyah, Qotobaniyah, Hadromiyah, dan Ausuniyah. Dari kedua dialek ini, banyak prasasti sampai ke tangan kita berasal dari abad 12 sebelum Masehi dan abad 6 Masehi. Nah, sementara yang kedua yaitu bahasa Arab Utara adalah bahasa pertengahan Jazirah Arabia dan bagian utaranya. Nah, bahasa inilah yang kita kenal dengan bahasa Arab Fusha. Bahasa ini abadi karena menjadi media tulis kitab suci Al-Quran. Jadi ia tersebar luas, bahkan merupakan menjadi ini bahasa dunia yang paling luas, tersebar ke mana-mana. Ya, sekian pembahasan kami terkait bahasa Semit dan karakteristiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kepada Mbak Albidah ya tadi. Albidah dengan Mbak Nabila. Albidah ya. Eh, ini sebelum saya teruskan, saya presensi dulu ya. Takutnya lupa. Saya sering lupa. Mantunya ismuhu Faryakul Hadir. Lu'lu' Fatimatu Zahra. Hadirah Ustaz. Alicia Putri Hidayat. Hadirah Ustaz. Lestari Puji Astuti. Lestari Puji Astuti. Lestari Puji Astuti. Saya panggil 3 kali. Kalau tidak ada, saya lupa ya. Nanti saya panggil lagi. Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustaz. Okti Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustaz. Hah? Okti Aulia Al-Fajari ada? Hadirah Ustaz. Oh, hadir. Ya, Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abidah Rahma. Hadirah Ustaz. Gifar Azka Mumtazah. Hadir Ustaz. Brilian Nuraini Ikhlas Setiawati. Hadirah Ustaz. Hadirah. Syari Satun. Hadirah Ustaz. Atikah Rahmah Az-Zakiyah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfiah. Hadirah Ustaz. Hadirah. Oh ya. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nuraini Wison Hasan. Nuraini Wison Hasan.
Eh, mulai Naam Ustaz. Ustaz, Afwan Ustaz. Hadirah Ustaz. Oh, hadir. Tadi susah Askia dipencet. Miftahul Rizki. Hadirah Ustadz. Ya, Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. Ayo. Sapri M. Zeno. Fajar Yasin Gunawan. Hadir Ustaz. Sofi Aulia Nisa. Hadirah Ustadz. Sofi Aulia Nisa. Sofi. Hadirah Ustadz. Sofi Aulia Nisa. Hadirah Ya, tidak hadir ya. Ad- An-Nazma Fauzan. Oh, ada. Ada Sofi suaranya ada. kecil. Hadirah Oh, Ustadz. ya. An-Nazma Fauzan. An-Nazma Fauzan. An-Nazma Fauzan. Fauzan. Nggak hadir ya. Teguh Utami. Teguh Utami. Hadirah Ustadz. Loh, Teguh Utami. Had- Ikhwan atau Hadirah akhwat ini? Ustadz. Akhwat Ustadz. Oh, saya kira Ikhwan ini Teguh Utami. Najwa Lupita Jabir. Hadirah Ustaz. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Imron Waila Kombi. Hadir. Ummu Abdurrahman Konsa. Hadirah. Zahroh. Zahroh. Halo, Zahroh. Saya Alfa ya. Saya panggil lagi yang Alfa. Lestari Puji Astuti. Hadir. Terus tadi siapa yang Alfa lagi? Ini. An-Nazma Fauzan. An-Nazma Fauzan. Alfa. Zahroh. Zahroh. Zahroh Alfa. Zahroh. Yang Alfa ya. Zahroh. An-Nazma Fauzan. Sama. Udah. An-Nazma Afwan Fauzan. Ustaz. Ya. Afwan Ustaz. Tadi Zaroh katanya ini terpental dari Zoom. Zahroh. Iya, Oh ya. Disuruh masuk lagi. Zahroh. iya Ustaz. Ya. Tayyip. Nah, sekarang saya ya yang eh, berbicara ini. Tayyip. Alhamdulillah hadal yaum qadarna istima fi jalsah al-ghaliyah. Eh, Fi maudu'ina al-yaum yani al-lughah as-samiyah. Eh, Al minkum man eh, eh, yasma kalaman mimma yatalak anna lughah al-arabiyyah hiya lughatul jannah. Jadi lughatul arabiyyah lughatul jannah. Ada yang pernah dengar ya? Ya, itu kenapa itu bisa bahasa surga itu? Ada yang bisa jelaskan nggak? Ya, jadi ya ya sambil eh, berpikir ini nanti sambil saya jelaskan ini ya. Eh ini Sauti Masmu, Sauti Masmu, Masmu' Ustaz. As-surah Al-Ra'aitum As-surah Ro'aina Ustaz. ya, ya ini adalah peta sebaran wilayah keturunan Nuh ya. Jadi Sam itu Samiyah, Samiyah itu nanti yang saya sudah sampaikan itu ada
ada Sam, Ham, Yafis. Satunya lagi ada Kan'an ya. Jadi anaknya Nuh itu ya. Cuma yang Kan'an tadi kan kemarin pertemuan lalu sudah saya sampaikan. Kan'an itu ditenggelamkan oleh Allah ya, diazab. Nah, itu saya kira tinggal Sam, Ham, dan Yafis. Nah, eh, yang Sam itu di wilayah mana? Bangsa Samnya itu yang di mana? Nah, ini yang warna apa ini? Krem ya. Krem ini adalah wilayahnya, eh, Krem ini adalah wilayahnya eh, Sam, Lughah As-Samiyah. Jadi bangsa Sam Smith itu ya ini, di sebelah sini. Eh, ini yang hijau ini adalah bangsa Yafis. Ini bangsa Ham ya, apa ini, coklat ya. Yang coklat ini adalah bangsa eh, Ham. Nah, jadi kalau dilihat dari sebaran ini ya, kita bisa mengetahui bahwa mungkin ya, ini siapa ini, si Yafis. Yafis ini, keturunan Yafis ini yang nanti akan melahirkan beberapa peradaban juga yang kita kenal juga dengan peradaban Yunani ya. Sama halnya dengan eh, Ham. Ham nanti akan melahirkan sebuah peradaban, yaitu peradaban Mesir, Mesir kuno. Ya, eh, apakah dan ini yang Sam ini belum ya. Yang Sam ini nanti akan melahirkan yaitu Islam yang kita sekarang ini ya. Eh, Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya yaitu, eh, ini sebaran ya, ini sebaran keturunan Nabi Nuh ya. Biar saya kasih gambarnya ini biar divisualisasikan, biar kawan-kawan tahu bahwasanya eh, Sam, bahasa Smith itu tadi adalah bagian daripada tadi daerah yang kita kenal sekarang Timur Tengah ya, Jazirah Arab. Nah ini dia yang di Krem ini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang, ini dia, keturunan keturunan Nabi Nuh. Tadi saya sampaikan ada Yafis, yaitu bangsa Arya yang sering dikenal bangsa Arya. Kemudian Nuh, nanti ada Ham, bangsa Turan. Nah, yang terakhir nanti ada Sam. Ini apa namanya? Yang penyakit kita nggak tahu ya, kita sama apa nanti ya. Tanya itu nanti. Nah, itu eh, ini kita bisa lihat dari Yafis ini, bangsa Arya itu, yang termasuk bangsa Arya itu siapa saja? Eh, Gomer, Magog, Tumbal, Mesek, Tiras, atau bangsa Tursia ya. Ada kemudian yang keturunan Ham, itu ada Ethiopia, tadi disampaikan ada Mesir, Libya, eh, Palestina yang sekarang kita itu masuk bagian bangsa Ham. Ya. Ini yang ini yang Sam ini bangsa kita. Yang Yafis ini memang rata-rata ya berkulit putih ya, kulit putih. Kemudian eh, saya tidak tahu ini awalnya mereka ini apa ya, bahasanya ya. Karena yang di antara eh, bangsa Arya ini yang paling terkenal itu adalah bangsa Yunani itu. Di mana peradaban Yunani itu yang nanti eh, menjadi eh, apa ya, menjadi perdebatan ya di kalangan umat muslimin sekarang ketika Islam nanti hadir setelahnya. Jadi bangsa Yunani itu, anggap Socrates itu 300 tahun ya, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Satu Masehi itu adalah
lahirnya Isa Al-Masih. Sementara Islam itu di 7 Masehi. Berarti ada berapa Masehi itu ya? Lah itu jauh sebelum Islam sebenarnya sudah ada bangsa-bangsa yang eh, apa yang memiliki peradaban yang bagus ya. Bahkan karyanya masih dikaji nanti menjadi dikaji oleh Imam Ghazali dan eh, siapa Ibnu Rushd, itulah itu menjadi filsafat Islam itu nanti dan melahirkan banyak ilmu kedokteran, ilmu eh, kimia, robotik. Nah itu dari sini sebenarnya apa makanya eh, kajian kita ini uh, pentingnya itu apa ya barangkali yang nggak tahu ya, semoga di antara kawan-kawan ini ada yang nanti jadi sejarawan atau apa namanya arkeolog ya, eh, yang itu yang mendunia gitu ya, mungkin bisa dengan sedikit ini kan hanya pendahuluan ya, jadi tak mendalam. Mungkin saja eh, ketika ada dari kawan-kawan nanti yang eh, pergi ke mana daerah Timur Tengah gitu ya. Nah itu minimal tahu sedikit sejarahnya ya. Nah itu sedikit tentang yang Hafiz ya. Yang Ham ini ada Ethiopia, ini terkenal apa bangsa yang terkenal dengan tempat yang subur ya. Bangsa Mesir, nah ini paling Palestina, India. Nah, ini paling yang paling besar ini mungkin eh, Mesir itu ya. Palestina besar. Kalau Palestina ini ya kan sudah kita tahu ya para nabi dilahirkan di Palestina ya. Cuma peradabannya yang sampai sekarang besar ini dan ada eh, masih terus dikaji itu ya itu peradaban Mesir itu tadi. Nah, apa kita Fir'aun itu ya yang kita sering kenal itu ya. Nah, itu eh, adalah bangsa dari bangsa Turan itu ya. Nah, selanjutnya di sini eh, ini dia. Ini kita ini eh, apa namanya dari bangsa Semit, Elam, ada Asyur, ada Arfak, ada Lut, ada Arab. Lah, ini apakah ya sementara pertanyaannya kan gini, kita ini orang Indonesia itu masuk yang mana gitu. Bangsa ya, apakah kita masuk Samiyah atau bagian daripada Yafis yang bermigrasi ke Indonesia apakah apa ya? Nah itu tidak ada yang tahu ya itu. Saya kira kalian tanya dari kawan-kawan pun, dari sejarawan pun, saya kira banyak sekali perdebatan ya. Apakah kita ini keturunan Sam dari bangsa Samiyah, apakah dari Ham atau apakah dari Yafis? Nah, sejauh ini apa, bahasa Arab sendiri itu bahasa yang dikenal sebagai bahasa yang paling tua, termasuk yang paling tua di dunia yang masih hidup. Ya, jadi bangsa yang masih hidup artinya masih digunakan. Tafsir ini kan yang hieroglif ya, tidak digunakan lagi. Jadi eh, apa banyak bahasa yang punah. Jadi dinamika bahasa itu sangat sangat perkembangannya sangat dinamis. Nah, jadi sehingga bahasa itu bisa hidup, bisa mati juga ya. Bahkan bahasa seperti contoh bahasa-bahasa yang sekarang ada di bahasa daerah ya. Ini dalam satu forum ini ada beberapa bahasa ini. Mungkin ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Sunda. Lah, berapa persen orang Jawa yang ada di forum ini yang bisa bahasa Jawa fasih gitu ya. Padahal dia orang Jawa. Nah, apa? Ceramah menggunakan bahasa Jawa fasih dari awal dari sampai akhir. Nah, itu saya kira nggak semua ya orang Jawa bisa seperti itu. Bahasa kromo, inggil, alus ya itu nggak bisa itu saya kira. Nah, sama halnya juga yang lain. Nah, mungkin dari sini ada yang dari mana itu?
Banten, ada dari Aceh gitu ya. Kan ada itu bahasa yang halusnya itu saya kira akan lebih sulit ya. Dan banyak eh, tidak dipakai karena golongan muda sekarang ya itu karena lingkungan itu tadi yang bercampur kemudian ada pengaruh dari luar. Nah itu bahasa sehingga bahasa tadi tidak bisa berkembang dan bahkan penuturnya hilang, lama-lama hilang. Ya itu di Indonesia ada sekitar 300 sekian bahasa dan eh, catatan dari statistik itu kemarin kalau tidak salah mulai banyak yang hilang bahasa di Indonesia yang bahasa-bahasa daerahnya. Nah, itu sekilas tentang bahasa. Makanya eh, saya tanya apakah kita ini bahasa Indonesia atau bahasa bagian dari bahasa Smith atau tidak, ya itu belum ada yang tahu ya. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu karena tadi ada perkembangan bahasa dan eh, dinamika bahasa di setiap generasinya sehingga untuk meneliti itu saya kira sangat susah ya. Setidaknya tapi kita tahu bahwasanya tadi eh, pertanyaan saya di awal tadi kenapa ada kata-kata lugatul Arab, lugatul jannah, ya lugatul jannah. Jadi eh, bahasa Arab itu kenapa bahasa surga? Nah ini saya eh, belum bisa menunjukkan hasil riset ya, tetapi ini ya saya ada yang tokoh itu yang bilang eh, beliau juga guru saya ketika belajar S2 saya bahasa Arab di Gontor itu dia menyatakan seperti ini. Nah, namanya Ustadz Hidayatullah Zarkasi, Doktor Hidayatullah Zarkasi. Beliau menyatakan seperti ini. Nah, pendiri IMLA ya beliau. Eh Al-Lughatul Arabiyah ia lughatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lughatu Ibrahim wa Ismail wa hiya lughatu Sam bin Nuh eh, wa aqrabul lughah ila Adam wa hiya lughatul jannah. Jadi seperti itu. Logikanya, mantiknya seperti itu. Ya, jadi bahasa Arab itu bahasa yang eh, dipakai Nabi Muhammad dan itu adalah eh, secara secara resmi ya dinyatakan sebagai bahasa Arab, Arabiyah. Nah, nanti silahkan dibaca di Tarikh Adab Al-Lughah Arabiyah ya. Nah, itu adalah bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi belum murni. Ini lughah Arabiah yang versi lama. Nah, yang 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 benar-benar fasih itu malah Ismail, anaknya Ismail, di mana eh, adalah perpaduan dari bahasanya Arabnya siapa ini Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ketika itu beliau dari Mesir. Jadi eh, beliau menikah eh, mungkin dialeknya ya yang lebih fasih adalah Nabi Ismail dan mereka adalah keturunan daripada Sam bin Nuh, keturunan eh, Sam, Nabi Nuh dan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam dan berarti bahasa Arab bahasa surga. Jadi intinya seperti itu ya. Saya tangkap seperti itu. Apakah yang lain bisa menjadi bahasa surga kalau seperti itu? Nah, sampai saat ini saya tidak tahu. Eh, Sampai saat ini ya mungkin menurut saya ya bahasa saya pribadi ya bahasa yang paling lama ya itu kan adalah ya bahasa Arab dan masih hidup dan masih digunakan. Nah, yang bahasa-bahasa lain tadi yang saya sampaikan seperti siapa ini ya tadi Yunani, eh, terus Mesir kan sudah hieroglif dengan hieroglifnya ya. Saya kira sudah tidak digunakan lagi. eh ini nanti saya share ya ini Sajaratul Hasaniyah. Ini dalam sebuah artikel, saya kutip dalam sebuah artikel. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada kawan-kawan semua.
Jadi intinya kenapa kita belajar luwuh samiyah tadi ya, karena tadi pertama membuka wawasan ya pada kawan-kawan bahwasanya bahasa Arab kita ini tidak tahu-tahu ada dengan sendirinya gitu ya. Tidak ada yang mewarisi. Jadi bahasa pun itu ada penuturnya dan penutur itu belajar dari ada bahasa kita sanad ya, ada sanadnya seperti itulah. Nah, itu demikian dari saya. Eh, Tidak bisa lama-lama ya, mohon maaf. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada kami tutup. Baik, Afwan Ustaz, ayo, tafadhol. tadi Mas Anas Fauzan. Fauzan hadir. Hah? Iya, Anas Fauzan hadir Ustaz tadi. Oh, kemana Mas Fauzan? Iya. Tadi HP saya lowbat Ustaz, 0%. Nggak Ya, kelihatan. eh, siapkan ya kawan-kawan kalau mau apa masuk kelas disiapkan seperti itu. Ya, baik. Aku qouli hadza astagfirullah firati wa Bukan Ustaz afwi. Zahra hadir. Oh, Zahro Ya nggak ada Ustaz. yang udah ya. Tadi HP-nya mati. Zahro ya sudah. Oh, jazakumullah Ya, khair ada Ustaz. lagi yang nggak hadir yang saya ucapkan. Sudah. Baik, aku qouli hadza astagfirullah firati wa afwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.